Saudara-saudara, perjumpaan kali ini akan membahas tentang bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik karena bahasa Indonesia itu mempunyai karakter antropokosmik ya. Nah, itu adalah satu-satunya bahasa Latin yang berkarakter inklusif. Aku, kami, kita ya. Ini dalam disertasinya Pak Fuad Hasan ya ada ya. Lalu dia mempunyai kosakata bersaudara. Artinya satu udara, tak? Saudara satu udara. Artinya kita napas yang kita hirap itu berasal dari orang-orang yang ada di dekat kita, juga dari pohon, dari alam semesta semua, gitu. Sehingga kalau kita berlatih bersama Tai Chi atau ada di ruangan bersama rapat itu sebenarnya udara yang ada di paru-paru kita sama dengan udara yang ada di paru-paru orang-orang di sekeliling kita kan, gitu. Dan itu makanya terjadi infeksi saluran pernapasan atas itu kan karena itu tuh. Jadi bakteri yang ada di sana akan masuk juga ke kita kan, gitu. Jadi kita satu udara dengan sesama. Tapi ketika udara itu kena pohon dan kembali ke kita, lalu udara itu mengandung apa segala macam yang ada di pohon itu kan, serangga, burung, apa segala macam, toh. Dan berarti kita hanya menjadi satu bagian dari alam semesta itu. Jadi tidak ada satu isolated ego itu, baik terhadap sesama maupun terhadap alam semesta dan juga semua flora dan fauna di sekitar kita itu. Nah, kita mempunyai juga kosakata mengalami. Jadi alam itu, ya. Ya. Dari sebab itu dari kosakata apa wisdom dari Jawa ini, Nusantara juga ini konsepnya adalah memayu hayuning pawono, mempercantik alam semesta. Mengapa cantiknya manusia tergantung pada cantiknya dunia? Cantiknya dunia tergantung pada cantiknya samudoyo, seluruh alam semesta kan? Ya, kan? Ya, alam semesta ini saya mau koreksi sedikit, bukan dunia ya. Tadi sudah nih. Nah, ini alam semesta. Ya, kan? Nah, mengapa ini tidak dijadikan apa bahasa perserikatan bangsa-bangsa ya? Supaya jangan lebih terlalu banyak kerah itu berkelahi satu sama lain, rebutan, ya toh? Apa yang barang-barang di sekeliling kita toh menguasai, ya toh? Mau menduduki, ya toh? Semua survival of the fittest, ya toh? Ya bisa, kita harus mengembangkan bahwa hidup ini jejaring, sehingga kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Gitu? Nah karena itu ada kaligrafi yang sering kalau Anda beli jalan-jalan di toko seni di mana saja, bisa di Hong Kong, bisa di Singapura, bisa di Tiongkok, yaitu selalu ada satu kata-kata yang dijual karena mahal atau artinya banyak menarik orang,
adalah ini, yang pertama ini adalah 1000 kawan masih terasa kurang. Satu musuh sudah kelewat banyak. Ya tak? Jadi kita lebih mengutamakan kekerabatan itu. Ya tak? Nah di Nusantara ini ada konsep tunosata baru hati sana itu. Ya tak? Rugi uang tapi kita tidak mempunyai bertambah sahabat itu. Sehingga semua soal utang piutang apa segala macam itu tidak diselesaikan secara saklek dengan jaminan disita dan segala macam. Selalu ada yang sifatnya cincai. Ya wes lah, diimpaskan aja atau apa. Yang penting bersahabat. Ya. Satu lagi yang mempunyai yang lebih mendalam 1000 orang baik masih terasa kurang. Satu orang jahat pun sudah kelewat banyak. Ini kalau Anda ke toko kaligrafi Cina, Chinese, ya itu banyak yang menggantungkan menjual dengan berbagai gaya, style tulisan-tulisan ini sehingga menjadi nampak indah. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di Tiongkok sekarang ini tentang bahasa. Nah, ini krisis nih ya. Menurut aksara yang klasik, krisis itu ditulis dengan begini, ini satu tempat, di atas ada halilintar ini, dan di bawah ini ada ular berbisa. Jadi krisis itu, Anda bisa bayangkan di atas ada halilintar, di bawah ada ular berbisa itu. Kobra yang lebih dahsyat tuh. Satu gigit mati ya. Nah, ini sebelah kanan itu krisis itu adalah peluang. Ya, ini peluang. Nah, terjadinya apa? Sesuatu yang besar ini ya, tertutup curtain ini kiri kanan ya, korden. Nah, di tengahnya ada kunci ini. Ya. Artinya apa? Kalau Anda melihat krisis, jangan lari. Itu adalah peluang. Gitu. Ya, karena itu harus hadapi habis-habisan. Kan kalau krisis berat kan mengancam kehidupannya sampai bisa mati. Tuh. Entah kena beledek, kena ular berbisa atau ada musuh atau orang yang berbahaya, orang penjahat. Tuh. Nah inilah makna dari krisis ada peluang ini. Ya. Nah ini orang bisa ada nalarnya nih yang disebut piktografi itu. Jadi fenomena krisis itu dibuat piktografi begini. Ya. Nah, ketika dirubah menjadi modern, ini hilang artinya. Ya. Artinya hilangnya dipotong, disunat ini. Memang di atas tanah ada petir, lintar di bawah ada ular berbisa, ini dipertahankan. Sesuatu yang besar dipertahankan. Tapi yang ini disingkat menjadi ini. Nah ini sayang sekali itu. Kita nggak mengetahui akar katanya begini. Sehingga kita di pemahaman kita tidak menjadi mendalam. Ya kita hanya di permukaan saja. Ya kurang mantap itu ya ketika menghadapi krisis. Ya, kita dengan lebih terkesan dalam hati kan. Ya, nah inilah kelemahan. Nah ketika dulu Tiongkok itu masih hidup dalam aksara lama, ini yang dipakai. Tapi setelah pembaruan dirubah jadi gini. Nah kita di Indonesia ini
dilarang selama 30 tahun, 2 tahun, ya toh. Sehingga ya ini pun nggak dikenal, lalu orang belajar Mandarin itu langsung ke sini. Jadi isinya kosong itu, ya toh. Ya, jadi karena itu sekolah yang menyebutkan sastra Cina itu seharusnya begini yang atas. Kalau yang di bawah ini sastra Cheng-im, bahasa Cheng-im, bahasa ini kok seperti suatu bahasa Latin, bahasa perjanjian, ya. Jadi ini diambil bahayanya sesuatu yang besar, ininya didiskon ini. Nah ini memang lalu berubah menjadi nilai budi pekertinya dari bahasa Mandarin itu lama-lama tergerus itu. Nah ini mulai disadari karena itu nanti model tulisan begini akan ditemukan lagi di Tiongkok atau dihidupkan lagi. Dan ini nanti yang membuat Tiongkok Taiwan sama Tiongkok daratan itu bersatu. Yang menyatukan ini nanti huruf itu, kata-kata. Ya, seperti kalau di dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa, seperti katakan bahasa PBB, ya karena kosakatanya itu menjelaskan tentang budi pekerti. Ya, sehingga kita tahu yang oleh orang Jawa ini disebut sangkan paraneng dumadi. Dari mana? Sokongan di paran itu mau kemana? Jadi manusia mesti tahu ini dulu. Kalau nggak tahu ya jadi amburadul itu. Ya, jadi penting yang ngadain pemilu atau apa, wah ikut itu hak asasi satu, one man one vote. Tapi karena you nggak tahu siapa jati dirinya manusia, ya you amburadul kan. Ya, karena krisisnya nggak jelas juntrungannya kan, kalau nggak terus diingatkan pada apa wisdom yang klasik ini. Oke, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya.